Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamkhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sampai di detik ini. Baik itu nikmat-nikmat yang senantiasa kita minta dalam pendeknya dan sederhananya doa-doa kita, ataupun nikmat-nikmat yang tidak pernah kita minta dan bahkan tidak pernah terbayang ada dalam benak kita. Tetapi sampai hari ini, sampai pada kesempatan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat itu kepada kita tanpa ada kekurangan, dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya, yang terkadang kita sebagai hambanya sering lalai untuk mensyukurinya. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi dan Rasul kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya yang mulia, seluruh sahabat-sahabatnya, dan kepada segenap umatnya yang senantiasa istiqamah dalam ketaatan menjaga, menjalankan, serta mendakwahkan risalah Islam ini hingga akhir zaman nanti, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Tak lupa selaku khatib mengajak kepada diri yang penuh dengan kelemahan dan kepada jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dalam artian takwa yang sebenar-benarnya, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, semampu dan seoptimal kita mengikuti sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kesungguhan dan keistiqomahan kita melakukan itu semua, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim berkenan mengampuni dosa-dosa kita serta menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejarawan Romawi klasik yang bernama Procopius dalam kitabnya menjelaskan bahwa tahun 535 Masehi itu adalah tahun terburuk dalam peradaban manusia. Karena di tahun itu sinar matahari bersinar redup dikarenakan begitu banyaknya polusi-polusi, begitu banyak asap-asap menyelimuti bumi. Ditambah lagi dengan bencana kelaparan, ditambah lagi dengan bencana-bencana alam yang terjadi meliputi hampir seluruh besar bumi. Dan itu masih ditambah dengan bencana-bencana dalam aspek sosial dan aspek keagamaan, dikarenakan kurang lebih 500.000 tahun lebih wahyu yang terputus antara langit dan bumi itu tidak ada yang menyampaikan. Bencana ini, kondisi ini berlanjut sampai di tahun 556 Masehi,
yang mana tahun 535 Masehi itu adalah kurang lebih 35 tahun sebelum dilahirkannya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi antara tahun 535 sampai tahun 556 itu dunia, bumi dilanda kekeringan yang akut, dilanda musibah bencana alam yang bergonta-ganti, dilanda kelaparan, dilanda wabah Justinianus. Justinianus itu Pak, kalau sekarang disebut dengan penyakit pes, yang itu mewafatkan atau mematikan kurang lebih sepertiga populasi penduduk dunia saat itu. Diperkirakan kurang lebih 30.000 sampai 50.000 manusia yang ada saat itu. Ini melanda wilayah Persia, melanda wilayah Romawi, dan bahkan melanda wilayah Mesir dan wilayah Syam. Jadi dunia berada dalam kondisi terburuk, sosial terburuk, keagamaan terburuk. Sampai kemudian di tahun 570 Masehi Allah Subhanahu wa taala melahirkan atau dilahirkan seorang manusia yang kelak menjadi perubah, menjadi revolusioner yang mengubah tatanan dunia menjadi lebih baik, yaitu Nabi kita, Rasul kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir di tahun 570 Masehi. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Allah berfirman kepada kita, Pak, dan tidaklah aku utus wahai engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala di ayat itu menggunakan lafaz lil alamin, kepada semesta alam, bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada seluruh alam, yang menunjukkan kepada kita bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kelahirannya membawa rahmat. Tidak hanya syariatnya berlaku bagi manusia, tetapi syariatnya juga berlaku untuk hewan, syariatnya juga berlaku untuk tumbuhan, syariatnya juga berlaku untuk pengelolaan bumi, supaya semua membawa rahmat, membawa kebaikan bagi semesta. Maka ketika ada bencana alam, ketika bangsa kita dilanda ujian-ujian dengan bencana alam, siapa yang salah? Kita, Pak. Dikarenakan kita tidak ada spirit untuk merawat jagat dengan sempurna, dikarenakan tidak memiliki kepedulian untuk merawat dunia ini dengan penuh keadilan, kita tidak ada semangat merawat bumi ini dengan penuh kasih sayang. Maka tidak mengherankan ketika Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di bumi dan di lautan itu disebabkan oleh ulah-ulah tangan manusia. Kita, Pak. Sementara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan, ketika kemudian beliau menjadi nabi dan rasul membawa risalah Islam, sekali lagi risalah Islam ini berlaku untuk semesta alam. Beliau mencontohkan bagaimana bersikap kepada manusia, bagaimana beliau mencontohkan bersikap pada orang-orang yang di luar keyakinan dengan kita, bagaimana beliau memperlakukan binatang, bagaimana beliau memperlakukan tumbuh-tumbuhan, bagaimana beliau memperlakukan hewan-hewan, memperlakukan semua alam. Dalam setiap menjelang peperangan, Pak, Rasulullah SAW senantiasa memberikan wasiat-wasiat. Di antaranya larangan untuk membunuh orang-orang yang di luar keyakinan kita, larangan membunuh wanita-wanita, larangan membunuh anak-anak, larangan membunuh tokoh-tokoh agama. Yang membuat kita kagum, Pak, Rasulullah melarang untuk menebang pohon-pohon, membakar pohon-pohon, saking membawa rahmat bagi semesta alam. Ini adalah spirit menjaga jagat dengan penuh keadilan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," relate sesuai dengan kondisi kita, bahwa tidaklah diutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kepada kita, melainkan Rasulullah itu diutus untuk membawa rahmat, membawa kasih sayang untuk semesta, tidak hanya untuk manusia. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik adalah ketika di tahun 10 kenabian pasca Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, yang saat ini kita peringati, yaitu peringatan hari Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj terjadi tahun 10 kenabian. Sebagian besar ulama mengatakan di tanggal 27 Rajab.
Sebagian ulama berpendapat di tanggal yang lain. Tetapi semua sepakat terjadi di tahun 10 kenabian. Di tahun 10 kenabian itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu adalah tahun duka cita. Tahun yang secara manusiawi ada tahun yang terberat dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau ditinggal wafat oleh pamannya yang selama ini senantiasa membela dan menjadi backup bagi beliau, yaitu Abu Thalib. Tidak lama berselang Abu Thalib meninggal pula istri beliau yang sangat beliau cintai, yang mengorbankan seluruh harta, jiwa, dan menjadi backup support system yang paling utama bagi Rasulullah, itu Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Dua orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan beliau wafat di saat yang bersamaan, di tahun yang sama. Kemudian setelah itu beliau mencoba melebarkan sayap dakwah ketika beliau pergi ke Taif, tapi ternyata penduduk Taif menutup pintu dakwah itu, bahkan melempari beliau dengan batu-batu dan mengatakan beliau sebagai orang gila. Pak, kalau diingat sebagai manusia, ini adalah tahun terberat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditinggal meninggal dua orang yang sangat dicintai, dakwah tidak mengalami perkembangan yang signifikan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya dalam kesendirian. Maka untuk menghibur Rasulnya, untuk memberikan pemahaman kepada Rasulnya bahwa kemenangan itu semakin dekat, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memperjalankan hambanya itu di malam hari, dan diabadikan dalam awal surah Al-Isra ayat 1 ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah, sekarang masuk dalam kerajaan Saudi Arabia, ilal Masjidil Aqsa, menuju ke Masjidil Aqsa yang sekarang ada di bumi Palestina, alladzi barakna haulahu, yang diberkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada orang-orang itu sebagian kecil di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan kami. Di saat yang sangat menjatuhkan, saat-saat yang sangat menyedihkan, Allah tunjukkan kuasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke Masjidil Haram, dan semua dalam waktu satu malam. Yang menarik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat-saat yang terpuruk itu Allah memperjalankan seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram tidak langsung ke Sidratul Muntaha, tidak, Pak. Tetapi Allah perjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram, disinggahkan dulu ke Masjidil Aqsa. Seolah-olah Allah ingin menunjukkan kepada Nabi dan Rasulnya terakhir ini bahwa ada keterkaitan risalah tauhid, ada keterkaitan peradaban antara peradaban yang sedang dibangun di kota Mekah dengan peradaban yang sudah pernah dibangun yang berpusat di Masjid Aqsa yang ada di Syam. Karena kita tahu semua kan, Pak, peradaban-peradaban nabi-nabi yang terdahulu itu pusatnya ada di sekitaran Masjidil Aqsa, di sekitaran Baitul Maqdis. Maka Allah ingin tunjukkan kepada Rasulullah SAW, ini loh peradaban-peradaban yang hendak kamu bangun di Mekah, itu ada keterkaitan dengan peradaban tauhid yang ada atau pernah dibangun di sekitaran Masjidil Aqsa. Dan ini memberikan isyarat kepada kita bahwa peradaban yang besar, peradaban yang akan bertahan lama, itu adalah peradaban yang ditopang oleh tiga hal. Yang pertama, ma'asyiral muslim rahimakumullah, peradaban yang pertama yang akan bertahan kekal itu adalah peradaban yang ditopang atau dipondasikan dengan keimanan atau dengan nilai-nilai religius. Tidak ada peradaban yang lebih besar daripada peradaban Islam. Bapak bayangkan, peradaban Islam di Andalusia itu kurang lebih 800 tahun diruntuhkan oleh kekuatan salibis. Sampai sekarang bekas-bekas jejak-jejak peradaban itu masih bisa kita lihat. Maka peradaban, ketika membangun peradaban, tidak ada yang lebih utama dibandingkan ketika kita mempersiapkan keimanan bagi kita sebagai pendukung-pendukung dan pencetus-pencetus peradaban itu. Setelah keimanan, maka yang kita butuhkan adalah kesadaran dan tanggung jawab. Kesadaran dengan iman kita itu, Pak, dan tanggung jawab bahwa iman itu tidak boleh kita nikmati sendiri. Kesolehan sosial dari buah dari keimanan itu tidak boleh hanya untuk diri kita.
Tapi kita harus memiliki kesadaran, tanggung jawab, keimanan, amal soleh ini harus kita distribusikan, harus kita dakwahkan, harus kita ajarkan semampu kita, sebisa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Asr, setiap manusia itu semuanya dalam waktu kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, orang-orang yang beramal soleh, wa tawasau bil haq, orang-orang yang saling menasihati dengan kebenaran, wa tawasau bisabr, orang-orang yang saling menasihati dengan penuh kesabaran. Dan yang terakhir, Pak, untuk mewujudkan peradaban yang baik, peradaban yang besar, peradaban yang penuh dengan keberhasilan, itu dibutuhkan persaudaraan dan ukhuwah yang sempurna. Ukhuwah yang sempurna adalah ukhuwah di atas dasar keimanan. Maka ketika Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Berbeda ormas, berbeda mazhab, berbeda pilihan politik, berbeda dalam masalah furu'iyah, tidak mengharuskan kita menjadi berpecah, tapi mengharuskan kita untuk lebih legowo, untuk lebih mencari ilmu, untuk lebih tasamuh. Selama perbedaan-perbedaan itu masih dalam ranah-ranah yang masih bisa diperdebatkan dan dipertanggungjawabkan. Dan inti dari semua itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dilukiskan dengan sangat indah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kesimpulannya, Pak, kuntum khaira ummatin, kalian itu wahai umat Islam adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang pernah ada di antara golongan manusia yang lain. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian sibuk untuk mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian juga gemar untuk menghindari kemungkaran, berdakwah untuk menghindari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah dengan iman yang sebenar-benarnya. Semoga di Jumat terakhir di bulan Rajab ini, khutbah singkat ini mampu memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa berubah menjadi lebih baik, dan mau kemudian mendistribusikan kesalahan-kesalahan, kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain, mampu lebih tasamuh dan mampu mengedepankan ukhuwah dibandingkan perbedaan yang ada. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha mastata'tum wa ta'atihi la'alakum turhamun wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak berpanjang kalam, hanya sekedar menyampaikan, menggarisbawahi bahwa kita berada di fase-fase ketika kita ada di fase-fase menjelang datangnya bulan Ramadan, ada di fase-fase kita diuji dengan banyak bencana, diuji dengan beragam ujian. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan selain mendekat kembali kepada Allah, memperbarui taubat kita, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan sembari tetap melakukan apa-apa yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan yang tidak pernah atau hampir saja kita lupakan adalah jangan pernah kita tinggalkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besarnya usaha kita, Pak, tanpa disertai dengan doa, maka semua akan sia-sia. Karena pada hakikatnya semua terserah dan semua tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari di akhir khutbah ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, di waktu yang penuh dengan kemustajaban, di rumah Allah yang penuh dengan keistimewaan, di momen yang penuh dengan kefadilahan,
Kita tengadahkan tangan kita tundukkan kepala kita hadirkan hati kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua dengan kesungguhan ketundukan kita. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim berkenan mengabulkan doa-doa kita serta mewujudkan seluruh cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardalahu man sadatina arba'ul khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ni sahabati Rasulillah ajma'in wa ni tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasraddin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mustatafin. Allahumma ansur ikhwanana khususan fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana khususan fi Sudan. Allahumma ansur ikhwanana khususan fi Aceh. Allahumma ansur ikhwanana khususan fi Sumatera. Allahumma ansur khususan ikhwanana khususan fi kulli makan wa fi kulli zaman ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bi'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum wad'uhu yastajibu lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.